Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan hasil praktek laporan praktek kerja lapangan di industri kolam ikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari profil industri, tugas-tugas di industri, hingga hasil tugas selama PKM. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naysila Britanya, absen 23. Saya Indonesia Muafira Madani, absen 11. Saya Mingzaira Prameswari, absen 16. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke profil industri. Kondi atau Kolam Ide adalah branding agency yang menyediakan layanan 380 derajat yang membangun identitas brand, visual brand, dan komunikasi brand melalui konten media sosial atau periklanan. Kode memiliki keunggulan dalam mengidentitaskan brand dengan gaya komunikasi yang sudah terarah atau dituju. Founder Kode juga memiliki metode khusus yang sudah dipelajari hingga lebih dari 20 tahun lamanya, sehingga membuat Kolam Ide menjadi layanan yang lebih terarah dan berdasarkan riset, data, dan selalu sesuai dengan kebutuhan klien. Dengan metode tersebut, Kode bertujuan untuk membantu klien untuk meningkatkan brand mereka untuk level yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian tugas kerja di industri. Selama melaksanakan PKM di industri kolam ide, saya memiliki tugas yang harus dilakukan setiap harinya, yaitu memposting dan mengupload artikel di website resmi kolam ide, membuat desain dan mendokumentasi beberapa event. Selanjutnya untuk pekerjaan atau bidang pekerjaan yang lebih jelas akan dijelaskan oleh rekan saya, Enorsia. Yang pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah membuat desain. Dalam membuat desain, kami selalu memulai dengan memahami arahan yang diberikan melalui briefing konten yang diberikan oleh pembimbing di tempat PKL. Kami memastikan setiap instruksi dipahami dengan benar, mulai dari konsep, tema, hingga target audiens yang ingin dicapai. Setelah memahami arahan, kami mulai mengerjakan desain sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kami juga selalu memperhatikan detail seperti warna, tata letak, dan kesesuaian konten visual dengan materi yang ada. Setelah desain selesai, kami menyerahkan hasilnya kepada pembimbing untuk diberikan feedback seperti review revisi hingga perubahan yang lebih signifikan. Yang kedua, membuat artikel. Kami setiap hari membuat artikel yang akan diunggah ke website internal perusahaan, khususnya website Kolam Ide. Artikel yang kami buat selalu diperiksa kembali sebelum dipublikasikan untuk memastikan struktur, bahasa, dan informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan menarik bagi pembaca. Jika artikel sudah layak, kami mengunggahnya ke website internal perusahaan dengan format yang rapi sesuai standar perusahaan. Setelah itu, tautan akan kami kirim ke pembimbing sebagai laporan tugas harian kami. Yang ketiga, kami melakukan dokumentasi di event perusahaan. Selama kegiatan praktik, kami berkesempatan untuk ikut dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh perusahaan. Tugas kami melakukan perekaman dan pemotretan menggunakan kamera yang sudah disediakan dari perusahaan sesuai arahan dan kebutuhan acara. Kami harus memperhatikan momen-momen penting, sudut pengambilan gambar, serta kualitas visual agar dokumentasi yang dihasilkan dapat ditangkap dengan maksimal. Selanjutnya, untuk hasil dan penjelasan desain akan disampaikan oleh rekan saya, Mingzaira. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil selama PKL.
Yang pertama ada hasil desain carousel. Yang pertama kami akan menyampaikan beberapa hasil desain carousel yang kami kerjakan sama PKL. Isi carouselnya yaitu loyalitas customer, leads dan konversi, dan juga insight dari dunia apotek. Di sini kami belajar bagaimana cara menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami, menarik, dan lebih rapi. Selanjutnya ada hasil desain e-book. Mulai dari cover, daftar isi sampai materi seperti CRM, mitos dan fakta, pentingnya loyalitas dan pelanggan. Tugas kami belajar bagaimana memahami bagaimana standar desain yang digunakan di dunia kerja. Selanjutnya ada dokumentasi event. Di sini tugas kami adalah mengambil foto dan video selama kegiatan, mulai dari penyajian, interaksi dengan pengunjung, dan suasana acara. Di sini kami belajar bagaimana cara mengambil angle yang baik, menangkap momen penting, dan berkoordinasi dengan tim selama event berlangsung. Selanjutnya ada list judul artikel yang selama ini kami buat di tempat magang. Selanjutnya ada refleksi. PKL ini membantu kami mengembangkan kemampuan desain dan dokumentasi. Kami belajar membuat carousel, e-book, serta mengambil foto event dengan lebih profesional. Selain itu kami juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri di lapangan. Presentasi dari kami cukup sampai sini. Sesi tanya jawab kami buka. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu Guru, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Data banyak yang diperoleh data kan bisa berupa keterangan, bisa berupa apakah dalam melaksanakan itu ada reward atau punishment yang diberikan dari usaha pengalaman itu aja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Maryadi. Untuk reward ya Pak, yang didapat saat PKL atau mengikuti event-event itu, ya kami pernah mendapatkan beberapa tips dari industri karena kami membantu kegiatan mulai dari menata kamera, membantu menata godok, juga mendata tamu-tamu yang hadir dalam kegiatan event kelas bisnis. Baik Pak, seperti itu. kalau ditegur, ditegur, potong. Pernah Pak, waktu itu saat itu kita waktu itu kita diajak buat ikut Tenangin X itu punyanya foundernya Kode juga. Terus lalu saat itu kita tuh asal masuk gitu loh Pak, maksudnya kita asal setuju gitu loh Pak.
asal setuju buat masuk PTN X itu, terus habis lalu di tengah perjalanan kita ini mengundurkan diri karena kita merasa nggak sanggup. Dan di situ kita ditegur. Yang lainnya mungkin teguran lain? SP gitu. Jadi mama. Ada? Ini juga. Atau ketika masih ada punya enggak? Kalau Ya, udah habis, boleh. ya. Masih ada? Iya, iya. Yang jawab boleh siapa saja. Menurut kalian lebih utamakan mana? Attitude atau sikap atau kompetensi? Silakan dijawab beserta alasannya. Mungkin bisa beda-beda jawabannya. Sendiri nggak apa-apa. Pribadi. Secara pribadi. Izin menjawab pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi lebih penting attitude atau soft skills gitu Pak, karena kalau attitude itu tidak bisa diubah secara langsung seperti skill atau kompetensi. Kalau kompetensi itu masih bisa diasah, masih bisa dibentuk. Kalau attitude itu tidak semudah itu untuk dibangun. Itu Pak menurut saya. Namanya ada yang mengambil. Ya, sudah Pak. Sudah, cukup. Oke. Demikian penjelasan dari kami mengenai PKL di kolom D. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.